Ya, saya menyapa dulu. Salam buat kita semua. Yahoo. Saya lihat di sini banyak orang Nias gitu ya. Ya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Oleh karena itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mat Konstantin Eriktus Lilutuati. Nama yang sangat panjang, tapi teman-teman pemuda-pemudi silakan panggil saja Erik. Jadi nama saya Erik. Kebetulan saya tidak sendirian di sini. Kami dari Sekolah Tinggi Teologi Basom. Mahasiswa silakan berdiri ya. Oh, Pak Jovan juga silakan. Inilah wajah-wajah mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang saat ini sedang diperlengkapi di STT Basom. Ya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih juga buat pihak gereja yang sudah boleh menerima kami malam hari ini secara pribadi. Kami sangat bersuka cita boleh melakukan ibadah bersama ya. Oke, teman-teman pemuda-pemudi yang saya kasih dalam Tuhan, hidup itu ibarat kita berjalan di tempat keramaian dan tentu menghadapi banyak tantangan. Kecenderungan dalam menghadapi tantangan terkadang lalai, lalu jatuh di dalam dosa. Jadi kehidupan itu penuh dengan tantangan, penuh dengan godaan yang mengakibatkan kecenderungan manusia jatuh dalam dosa. Sehingga pada malam hari ini saudara, Paulus memberikan satu penegasan kepada kita supaya bagaimana kita bijaksana, bagaimana kita bisa mengatur waktu dengan baik, bagaimana kita bisa memposisikan diri kita sebagai orang percaya, memiliki identitas yang jelas dalam menghadapi situasi apapun. Oleh karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 16. Ya, begini bunyi firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara diberkati oleh Tuhan, malam hari ini melalui firman yang kita baca tadi, maka tema kita malam hari ini adalah waktu adalah kesempatan. Ya, kita katakan sekali lagi, waktu adalah kesempatan. 1, 2, 3. Saudara, kalau kita berbicara terkait dengan waktu, maka apa itu waktu gitu ya? Waktu itu sesuatu yang abstrak. Mengapa? Waktu itu tidak bisa kita lihat. Waktu itu tidak bisa kita pegang. Tetapi waktu itu ada. Dan waktu itu nyata. Saudara, kita hidup di dalam waktu, kita juga dibatasi oleh waktu. Jadi saudara, bagaimana kita dalam kehidupan kita ini, kita harus mempergunakan waktu dengan baik. Saudara diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat pengertian daripada waktu saudara, maka waktu itu menunjukkan urutan kejadian dan lamanya suatu peristiwa yang berlangsung, itu waktu. Jadi urutan kejadian. Jadi kalau misalnya kita membayangkan, oh dulu saya masih kecil gitu ya, sekarang saya sudah besar, sudah bekerja. Nah itu rangkaian peristiwa dan itu waktu. Ada seorang tokoh yang sangat luar biasa, yaitu namanya Agustinus. Dia ini seorang teolog. Menurut dia, waktu itu hanya ada sejauh kita menyadarinya. Jadi waktu itu sejauh kita menyadari, itu waktu. Dia juga menjelaskan bahwa ketika orang bertanya kepada saya,
maka saya tidak bisa menjelaskan apa itu waktu. Tetapi jika tidak ada yang bertanya kepada saya, maka saya bisa menjelaskan itu waktu. Apa itu waktu? Nah, itu sebuah pernyataan daripada Agustinus. Saudara, maka waktu itu abstrak. Tetapi di sini ia juga menjelaskan bahwa kalau bicara soal waktu, maka masa lalu itu hanya ada dalam ingatan. Benar ya? Masa lalu hanya ada dalam ingatan. Masa kini itu hanya ada dalam pengalaman. Jadi kita bisa membayangkan, kita sampai di posisi detik ini, malam hari ini kita menjalani dari pagi sampai detik ini, maka setiap peristiwa yang tadi terjadi itu menjadi pengalaman kita untuk harapan yang akan datang. Lalu dia juga menjelaskan, kalau masa depan itu hanya ada dalam pengharapan. Seorang Agustinus memberikan penjelasan terkait dengan waktu. Maka saudara yang diberkati oleh Tuhan, waktu itu sesuatu yang sangat berharga. Jangan sia-siakan waktu yang saudara lalui. Ada istilah yang modern, waktu adalah uang, begitu ya. Maka coba kita juga tanamkan prinsip sekuler itu kepada rohani, hal yang rohani. Waktu adalah untuk Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, Paulus di sini memberikan satu penekanan kepada jemaat yang waktu itu berada di Efesus. Pertanyaannya, ada apa sehingga Paulus tergerak hatinya untuk menulis nasihat-nasihat ini kepada jemaat yang berada di Efesus? Pada waktu itu saudara, di kota Efesus mereka terjebak dalam kehidupan okultisme. Tahu okultisme? Hidup di dalam berhala, okultisme. Selain itu, tantangan yang mereka alami adalah bagaimana mereka dapat ancaman dari nabi-nabi palsu yang mengajarkan Injil-Injil yang lain. Banyak pengajar-pengajar palsu, banyak guru-guru palsu waktu itu yang memberikan ajaran yang tidak sesuai, mengajarkan filsafat-filsafat kosong, mengajarkan ajaran turun-temurun. Kita harus tahu bahwa tradisi orang Efesus pada waktu itu mereka hidup dalam penyembahan berhala, gitu ya. Mereka hidup dalam penyembahan berhala, dan itu memberikan pengaruh yang tentunya akan memberikan dampak bagi jemaat Tuhan yang ada di Efesus pada waktu itu. Dia juga melihat tantangan kehidupan moral yang tidak baik. Bagaimana kehidupan di sana mereka hidup dengan ya pesta anggur begitu ya, mabuk-mabukan di sana. Sehingga Paulus menulis surat ini menasihati mereka supaya mereka bertumbuh dalam pengenalan yang benar terhadap Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara berkata oleh Tuhan, di dalam pasal 5 ini secara khusus ayat 15 dan juga 16 ini memberikan satu penekanan. Paulus ingin menulis dan memberikan penekanan kepada kita supaya kita harus menunjukkan identitas kita yang jelas. Paulus mau menggambarkan dalam konteks ini bagaimana hidup sebagai anak-anak terang. Orang yang memiliki identitas yang jelas adalah orang yang sudah hidup di dalam Tuhan. Paulus ingin memberikan nasihat supaya mereka berbeda dengan orang lain. Berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, yang hidup suka-suka. Itulah sebabnya ayat 15 dan 16 ini menjadi puncak. Ya, Paulus ingin menekankan bagaimana cara hidup orang Kristen. Oleh karena itu, saudara diberkati oleh Tuhan, teks ini akan memberikan kita 3 poin penting. Kita mau belajar daripada firman Tuhan ini. Kita belajar daripada firman Tuhan ini, yang pertama adalah hidup dengan waspada. Kalau kita perhatikan di ayatnya yang ke-15, saudara-saudara, itu firman Tuhan berbunyi, karena itu perhatikanlah dengan seksama
Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perhatikanlah dengan seksama. Di sini Paulus memakai frasa perhatikan di sini. Ini artinya bahwa Paulus memberikan satu sorotan bahwa kalau kita hidup, kita harus lihat dengan hati-hati. Perhatikan di sini menunjukkan bahwa kita harus teliti. Perhatikan di sini berarti kita harus penuh dengan perhatian. Karena tadi banyak ancaman luar itu. Banyak hal yang tentunya ada persamaan. Zaman sekarang kita juga mendapatkan hal yang serupa. Mungkin termasuk orang gereja juga masih hidup di dalam pesta minum-minuman keras, hidup di dalam perjudian. Apalagi sekarang makin muda begitu ya. Sekarang tinggal buka handphone, tinggal pencet-pencet. Saya tidak pernah bermain, jadi saya tidak pernah tahu. Jadi di sini saudara-saudara, pemuda-pemudi yang saya kasihi, Paulus menekankan, perhatikanlah. Saudara bisa refleksikan, saudara bisa tanya pada diri saudara, bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara. Jadi di sini yang mau kita belajar, hidup dengan waspada di sini artinya hidup tidak boleh ceroboh. Kita sering sekali ceroboh begitu ya. Sering sekali. Iya ya. Atau di sini tidak pernah ceroboh? Ceroboh. Setiap kita. Dan kita juga perlu kewaspadaan rohani. Apa yang dimaksud dengan kewaspadaan rohani? Artinya kita tidak kompromi, saudara. Terkadang kita suka kompromi. Hal yang kita tahu itu salah, hal yang kita tahu itu jahat, tetapi kecenderungan kita masih mau kompromi. Itu fakta. Maka perhatikan. Selanjutnya, kita juga harus mengintrospeksi diri. Perhatikan. Coba saudara, sampai detik ini, sekarang pukul 20.10, saudara bisa melihat kembali peristiwa yang terjadi. Mulai saudara bangun tidur sampai sudah 20.10 ini. Coba saudara mengoreksi diri saudara. Kira-kira yang tadi saya lakukan itu memuliakan Tuhan atau tidak? Kalau ada hal yang memuliakan Tuhan, berapa persen? Mungkin 20%, oh kita memuliakan Tuhan ya. Tapi 80%, wah bisa-bisa. Iya, luar biasa. Amin, harus diaminkan itu. Harus. Nah, itu penting. Jadi kita harus terus mengintrospeksi diri. Itu cara kita memperhatikan diri. Kalau kita tidak pernah mengintrospeksi diri, nah ini yang sangat bahaya. Jadi itu kata perhatikanlah. Berarti kita harus dengan teliti, harus dengan penuh kewaspadaan. Nah, yang kedua di situ Paulus juga menggunakan kata bagaimana kamu hidup. Frasa bagaimana kamu hidup di sini ini bicara soal bagaimana kamu berjalan, bagaimana kamu menjalani hari-hari ini. Dalam kehidupan kita, bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita mengambil tindakan, dan bagaimana karakter kita. Bagaimana kamu hidup? Jangan-jangan kita orang yang suka emosi. Saudara, saya waktu mengajar di kelas, itu saya tanya sama mahasiswa saya, 9 buah roh, kira-kira poin mana yang menjadi pergumulan pribadi kita? Saya nggak tahu dengan teman-teman. Jadi bagaimana mengambil keputusan, bagaimana tindakan, bagaimana terkait dengan karakter, bagaimana terkait dengan kebiasaan kita. Bagaimana cara kamu hidup? Bagaimana kebiasaan kamu? Ini penting. Bagaimana sih gaya hidupmu? Bagaimana kebiasaanmu?
Apakah saya kebiasaannya suka minum mabuk misalnya? Kalau di gereja rohani, kalau di luar rohana. Tapi tidak, bukan di sini, di luar sana banyak. Nah ini kita perlu untuk mengintrospeksi diri. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan kita. Maka kalau hari ini kita masih memiliki kebiasaan-kebiasaan yang buruk, buanglah. Pergunakanlah waktu yang ada sebaik mungkin. Selanjutnya itu bicara soal relasi. Relasi ini penting juga. Relasi ini secara biblika itu Alkitab juga menjelaskan bahwa kita perlu untuk mencari relasi yang baik. Kalau kita salah membangun hubungan persahabatan, itu juga bisa mempengaruhi dampak. Oke lah kalau kita kuat, kita yang bisa memberi dampak. Tapi kalau kita tidak kuat, bergaul sama orang yang suka narkoba, bisa-bisa kita juga terpengaruh. Kecuali kita sudah kuat, maka silakan pergi dan berdampak. Firman Tuhan juga katakan kita harus menjadi garam dan terang, begitu ya. Artinya bahwa dalam konteks bagaimana kamu hidup, maka ini juga memberikan penekanan terkait dengan membangun relasi. Relasi ini horizontal dan juga vertikal, begitu ya. Bagaimana relasimu dengan sesamamu? Bagaimana hubungan kamu dengan pacarmu? Bagaimana cara kalian menjalin hubungan? Nah, itu penting. Lalu bagaimana relasimu dengan Tuhan? Bagaimana kamu hidup? Saat bangun pagi, apakah kamu membiasakan diri untuk menjalin hubungan dengan Tuhan? Atau bangun pagi langsung buka handphone? Itu menjadi pergumulan ya. Tetapi silakan teman-teman jawab di dalam diri sendiri. Kalau teman-teman belum mempunyai kebiasaan-kebiasaan seperti itu, maka firman Tuhan ini jelas memberikan panduan. Membangun relasi sesamamu, membangun relasi dengan Tuhan. Karena waktu ini terbatas. Itu poin yang pertama, hidup dengan waspada. Lalu poin yang kedua yang mau kita belajar daripada firman Tuhan ini adalah hidup dengan hikmat. Itu kalau teman-teman lihat di dalam teks yang tadi itu di dalam ayat 15 poin B begitu ya. Ya. Hidup dengan hikmat. Saudara diberkati oleh Tuhan, hidup dengan hikmat. Artinya bahwa jangan seperti orang bebal. Saudara diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat teks ini saudara, ayat 15 ini dan juga ayat 16, coba kembali ke teks firman Tuhan, ini penting untuk kita perlu lihat gitu ya. Ayat 15 itu ada kata arif di sana. Begitu ya. Lalu pada ayat yang ke-16 itu coba perhatikan. Pergunakanlah waktu yang ada. Arif ini bicara soal hikmat. Arif itu bicara soal bijaksana, kearifan. Artinya bahwa kalau kita lihat dalam konteks ini, maka pergunakanlah waktu yang ada dengan bijaksana. Pergunakanlah waktu yang ada dengan berhikmat. Itu penting. Pergunakanlah waktu yang ada dengan penuh hikmat. Terkadang dalam kehidupan kita seperti orang yang tidak berhikmat. Ya, seperti tadi, kompromi dan lain sebagainya. Jadi ini memberikan satu penekanan, jangan seperti orang bebal, orang bodoh. Tetapi jadilah seperti orang yang memiliki pengetahuan. Jadi kalau dalam konteks ini, hidup dengan hikmat di sini, maka jangan seperti orang bebal, atau orang yang tahu kebenaran tetapi tidak melakukannya. Itu orang yang bebal. Jadi kalau orang bebal, orang yang tidak mengerti, tidak cepat mengerti. Dengar firman Tuhan tetapi tidak mengerti. Saya percaya kita di sini tahu baca, tidak tulis semua, dengar, tetapi Alkitab memberikan penjelasan begini. Saya mau sampaikan begini. Orang yang mengerti firman Tuhan adalah orang yang melakukan.
tidak dilihat dari seberapa tinggi kita sekolah, tidak dilihat dari seberapa tinggi status sosial kita. Tetapi kalau tidak melakukan, artinya tidak mengerti, walaupun bisa baca. Saya dan juga saudara ada di posisi yang mana? Bisa baca, tapi tidak melakukan, atau bisa baca dan bisa melakukan. Terkadang kita seperti orang bebal ya, bisa baca tapi tidak lakukan. Orang yang mengerti, orang yang lakukan. Jadi orang yang mengerti tidak dilihat dari dia bisa dengar dan dia bisa membaca. Tapi orang yang mengerti, orang yang mau melakukan. Nah itu penting. Orang bebal dalam Alkitab bukan berarti kurang cerdas, tetapi orang yang tidak takut kepada Allah. Itu ciri-ciri orang yang bebal, orang yang tidak cerdas, orang yang tidak berhikmat. Itu orang yang tidak takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu bukan berarti seperti konteks kita manusia gitu ya. Lihat orang takut akhirnya bisa menghindar, tidak. Kalau bicara soal tidak takut kepada Allah, ini orang yang tidak menghormati Tuhan. Begitu. Jadi jangan seperti orang bebal. Kalau hidup tanpa pertimbangan rohani, ini orang yang hidup di dalam kebebalan, lalu mengikuti hawa nafsu, tidak memandang konsekuensi yang kekal, atau mengabaikan kehendak Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang bebal. Saudara diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, berbicara mengenai hidup dengan hikmat, Alkitab memberikan kita penekanan supaya kita harus hidup seperti orang arif. Jangan seperti orang bebal tadi yang tidak takut kepada Allah, ya, selalu mengikuti hawa nafsu, ya, mengabaikan kehendak Tuhan. Tetapi kita harus seperti orang arif, orang yang penuh bijaksana, orang yang mengerti kehendak Tuhan. Artinya bahwa orang yang mengerti kehendak Tuhan adalah orang yang mengerti waktu yang Tuhan beri. Kalau hari ini kita masih hidup, masih sehat, pergunakanlah waktu itu sebaik-baiknya. Jangan menyia-nyiakan waktu. Saudara, kalau kata Alkitab, waktu dalam konteks manusia itu dua, kronos dan juga kairos. Kalau kronos itu bicara soal jam ya, waktu tadi ya, ada hari ini, besok, lusa. Tapi kalau kairos itu bicara soal waktunya Tuhan, waktu ilahi, momennya ilahi. Maka pergunakanlah waktu itu sebaik-baiknya. Ya, kita harus mengerti waktu yang Tuhan beri. Seperti tema kita, waktu itu adalah kesempatan begitu ya. Jadi kita harus mengerti waktu yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan juga saudara. Jangan pernah menyia-nyiakan. Kita juga harus mengatur hidup dalam takut kepada Allah. Terkadang ada orang yang menjadi Kristen ateis praktis. Ateis praktis itu begini, Kristen tapi ateis praktis. Ada momen di mana dia takut Tuhan, tapi ada momen di mana dia tidak takut Tuhan. Dalam konteks kehidupan di kampung saya perlu menyampaikan beberapa kisah begitu ya. Dulu saya masih kecil, saudara-saudara, kalau di gereja saya itu paling takut cubit kawan gitu ya. Paling takut ucap-ucap kata-kata kotor itu kalau di gereja. Kalau sudah di luar gereja, semua kejahatan saya lakukan. Jadi seolah-olah di gereja itu baru tempat yang tidak boleh kita berdosa gitu. Nah, kalau kita punya kehidupan seperti itu sama dengan kita ini ateis praktis, orang yang tidak mengenal Tuhan, menyia-nyiakan waktu. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara. Apakah saudara juga punya pengalaman sama dengan saya di masa lampau? Tidak ada ya, saya percaya. Anak-anak Tuhan di tempat ini luar biasa semua. Amin. Lalu selanjutnya teman-teman pemuda-pemudi, hidup dengan hikmat artinya kita harus mengambil keputusan berdasarkan firman. Ya, tidak kompromi tadi. Lalu hidup dengan
perspektif kekekalan. Artinya bahwa saudara, kita sebagai orang yang sudah ditebus Tuhan, kita harus mengerti ya rencana Tuhan yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Kita harus hidup dengan perspektif kekekalan. Saudara, kita percaya bahwa setiap tindakan yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Maka segala sesuatu yang mau kita lakukan, kita harus bijaksana. Kita harus pikir ke depan. Jangan kita seperti orang di luar sana ya, sempit pikirannya ya. Tidak boleh. Jadi saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, bijaksana bukan sekedar teori, tetapi itu menjadi pola hidup bagi kita yang sudah ditebus Tuhan. Hari ini kita bisa memberikan janji kita kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, kita mau mengambil satu komitmen. Kita mau hidup dengan bijaksana. Kita tidak terpengaruh dengan apapun yang terjadi di luar sana. Itu sangat penting, saudara. Hidup bijaksana. Terkadang ada orang yang pintar tapi tidak bijaksana. Jadi kepintarannya itu terlihat bodoh ketika melakukan hal-hal yang salah. Maka kebijaksanaan itu adalah milik Tuhan, seperti kata Amsal ya. Maka saudara diberkati oleh Tuhan, hidup dengan bijaksana, karena tantangan yang kita hadapi ini tantangan yang penuh godaan yang luar biasa. Maka kita perlu memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Mintalah pada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan hikmat itu kepada saudara. Saudara diberkati oleh Tuhan, kita belajar poin yang ketiga, yaitu hidup dengan memanfaatkan waktu. Perhatikan ayat yang ke-16. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ini menarik, saudara. Pergunakanlah waktu di sini, saudara. Kalau kita kutip di dalam bahasa Alkitab, itu menggunakan kata exagorazo. Pergunakan itu artinya itu membeli, atau kita harus menebus, atau kita harus mengambil kembali, atau kita memanfaatkan secara maksimal. Jadi pergunakanlah itu berarti kita harus menebus. Saudara, kalau kita bandingkan dengan Galatia 3 ayat 13, bagaimana Tuhan Yesus menebus kita. Maka di sini Paulus memberikan satu pernyataan, pergunakanlah di sini. Artinya karena Yesus sudah tebus kita, maka kita juga harus menebus waktu-waktu itu untuk Tuhan. Jangan kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Kalau Tuhan sudah tebus saya dan juga saudara, pertanyaannya adalah apa yang sudah kita lakukan. Jadi saudara, menebus waktu di dalam hal ini artinya bahwa dalam kehidupan sehari-hari saudara bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Misalnya saudara bisa berdoa. Misalnya saudara bisa membaca firman Tuhan. Bukan saja membaca, tetapi saudara bisa merenungkan. Dan juga saudara bisa bersaksi. Dalam kehidupan kita, saudara, kita harus banyak bersaksi. Jangan malu menjadi orang Kristen. Dalam pergaulan saudara, di tempat kerja saudara, di keluarga saudara, saudara perlu bersaksi. Menyampaikan Injil itu kepada orang-orang, bahkan orang yang belum mengenal Tuhan. Sampaikan. Itu cara saudara menebus waktu untuk Tuhan. Itu cara saudara mempergunakan waktu untuk Tuhan. Saudara bisa tanya pada diri saudara, berapa kali saya mau bersaksi? Kalau di gereja sudah hal umum. Di masyarakat, saudara itu adalah orang yang diutus Tuhan. Saudara harus berdampak positif. Maka penting, hidup memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jangan melewatkan waktu. Maka saudara diberkati oleh Tuhan, kita bisa menanyakan pada diri kita. Ini menjadi poin yang penting, menjadi refleksi, menjadi renungan yang panjang. Bagaimana sih dalam cara saya menebus waktu?
Apakah hari ini ya yang saya lakukan adalah hal-hal yang sia-sia? Saudara harus melakukan hal-hal yang bermanfaat, itu penting. Jangan saudara melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tuhan menciptakan kita dalam konteks ini, jadilah anak-anak terang. Artinya bahwa kita memiliki identitas yang jelas, artinya kita harus benar-benar jelas. Jangan kita tidak jelas. Itu cara penginjilan. Dari gaya hidupmu akan memberikan dampak baik bagi orang. Oleh karena itu, teman-teman pemudi yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai penutup firman Tuhan ini, waktu terus berjalan, tidak seorang pun tahu akan akhir hidupnya. Kehidupan ini penuh dengan misteri. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Paulus mengingatkan kita agar kita hidup tidak dengan sia-sia. Tetapi kita harus menebus waktu yang Tuhan sudah percayakan kepada saya dan juga saudara. Oleh karena itu, marilah pemuda-pemudi yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita hidup dengan mata yang penuh dengan kewaspadaan. Mari kita melihat segala sesuatu dengan iman. Mari kita hidup berhikmat, jangan seperti orang bebal. Dan marilah kita memiliki hati yang bijaksana, mampu menimbang dengan firman Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan, jangan tunda kebaikanmu hari ini. Jangan tunda berbuat baik hari ini. Jika ada kesempatan untuk berbuat baik, jangan saudara tunda. Karena kesempatan itu belum tentu ada di besok. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita mengucap syukur buat firman Tuhan. Kita berdoa.